Anda dengan berani mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo sudah pasti akan gagal. Kalau begini terus ya, Masih adakah harapan? secara jujur saya tidak punya harapan. Tapi saya akan mengharap keajaiban. Ya. Apa yang bisa membuat Profesor memberikan vonis seberat itu? Saya ini kan ahli pemerintahan, ahli politik. Jadi saya tidak perlu menunggu 5 tahun. Sekarang pun sudah bisa saya simpulkan, kalau ini pola yang sama bergerak terus sampai 5 tahun, udah pasti gagal. Sekarangnya sudah gagal. Apakah Ya. kabinet yang gemuk ini adalah awal dari kesalahan-kesalahan yang kemudian terjadi? Itu adalah kesalahan awal yang berlanjut sampai sekarang. Presiden masuk tanpa visi yang jelas. Starting point-nya itu adalah ketidakmampuan memahami dari awal bagaimana seharusnya negara dikelola. Profesor menilai Pak Prabowo tidak punya visi. Tidak punya memang. Karena kalau punya kan itu kelihatan di pelaksanaan kebijakan. Dia harus terdeteksi dalam langkah-langkah yang konsisten dalam perjalanan pemerintahan. Siapa yang lebih dulu kehilangan harapan? Rakyat atau sebetulnya Profesor baru bilang sekarang, padahal sebetulnya udah jauh-jauh hari. Yang duluan menderita itu orang-orang yang mengerti seperti saya ini. Ya, karena sudah tahu apa yang mau terjadi. Dengan segala risikonya, saya harus mengatakan bahwa ini kegagalan di ambang pintu. Sudah hampir 1 tahun saya mengamati dan saya stres, tapi saya akan menahan diri. Ya, kemarin tidak bisa tahan lagi, sudah saya bilang aja, ini agak repot kalau dipertahankan. Dalam 8 bulan, 30 poin approval terhadap Pak Prabowo hilang. Apakah penurunan approval 30 poin ini merupakan alarm? Jelas itu alarm. Rakyat mesti bergerak supaya ada semacam pukulan yang lebih efektif mengingatkan pemerintahan bahwa perlu ada perubahan. Bismillahirrahmanirrahim, Sobat Madilog. Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi sebuah pemerintahan dibandingkan kritik, yakni hilangnya kepercayaan publik. November lalu, kepuasan kepada Presiden Prabowo masih 81,2%. Juli ini, SMRC mencatat tinggal 51,1%. Hampir 30 poin menguap hanya dalam 8 bulan. Profesor Rias Rashid bahkan melangkah lebih jauh. Ia mengatakan pemerintahan Prabowo bila diteruskan seperti sekarang ini sudah pasti akan gagal. Vonis yang sangat keras mengingat pemerintahan Prabowo baru berlangsung 2 tahun saja. Madilog tentu tak ingin ikut menghakimi. Kami justru ingin membongkar alasannya. Apa yang salah dengan pemerintahan Pak Prabowo Subianto? Apakah ekonomi, kabinet, MBG, penegakan hukum, atau justru cara kekuasaan ini dijalankan? Untuk itulah saat ini sudah hadir di Madilog pakar pemerintahan dan otonomi daerah, Profesor Rias Rashid. Selamat bertemu, Prof. Terima kasih, saya senang. Alhamdulillah ya. Prof, Anda dengan berani mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo sudah pasti akan gagal. Kalau begini terus ya. Apa yang bisa membuat Profesor memberikan vonis seberat itu? Banyak faktor sebenarnya, dan itu publik sudah tahu. Cuma saya begini, saya mesti mengatakan dulu, mengapa saya berani mengatakan itu. Saya ini kan ahli pemerintahan, ahli politik. Ya, sama dengan kalau ahli sepak bola melihat pertandingan bola, Pak. Itu tidak perlu menunggu sampai babak kedua selesai baru dia tahu siapa menang. Itu 10 menit, 20 menit pertama ahli sepak bola sudah tahu siapa yang bakal kalah atau siapa yang bakal menang. Nah, saya juga begitu. Jadi saya tidak perlu menunggu 5 tahun. Sekarang pun sudah bisa saya simpulkan kalau ini pola yang sama bergerak terus sampai 5 tahun, udah pasti gagal. Sekarangnya sudah gagal. Jadi kalau tidak dikoreksi akan gagal terus sampai di ujung. Makanya harus dikoreksi. Ya, dan dikoreksi ini tidak gampang. Karena pihak yang bersangkutan itu termasuk sulit untuk menerima kritik, apalagi koreksi. Nah ini yang bikin masalah. Sehingga saya cepat aja menyimpulkan, dan tidak mungkin lagi ditolong. Dia harus menolong dirinya sendiri. Dan karena itu, Profesor berani mengatakan kegagalan itu sudah tampak, bahkan hanya 2 tahun ini berjalan. Betul, sudah sangat nampak. Kinerja pemerintahan rendah. Ya, timnya tidak bekerja dengan baik. Sekarang ini pemerintahan kita cuma ada presiden. Timnya tidak kelihatan, tidak bekerja, tidak nampak prestasinya bisa diukur. Ekonomi parah, tenaga lapangan kerja payah, ya dolar sampai sekarang sejak turun tidak pernah kembali. Ya toh, kinerja ekspor kita tidak sesuai dengan harapan. Ya toh, pengangguran luar biasa. Impor terbaru kan ada 1 juta sarjana yang menganggur. Ini kan luar biasa. Ya, lalu isu-isu yang negatif yang muncul mengenai anjuran supaya orang-orang Indonesia yang tidak puas silakan pergi saja. Ini semua bentuk-bentuk dari kepanikan dan ketidakmampuan untuk mengelola negara secara baik. Jadi memberi kesan itu. Jadi sampai saya menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi diperbaiki. Dia harus memperbaiki dirinya sendiri. Siapa pun yang berusaha untuk memperbaiki dengan memberi saran, memberi nasihat, memberi masukan, itu tidak akan berhasil. Ada resistensi yang kuat. Pemerintahan terlalu percaya diri, atau mungkin pribadi presiden terlalu percaya diri, sehingga sulit untuk masuk
Karena tidak mungkin hanya saya yang berpikir seperti ini. Ya. Mesti banyak orang sekitarnya juga berpikir jernih. Saya sangat yakin. Oke, bicara soal itu, dalam 8 bulan 30 poin approval terhadap Pak Prabowo hilang dari 80,1 kalau saya tidak salah ke 50,1 ya. Apakah penurunan approval 30 poin ini merupakan alarm dari apa yang tadi Profesor katakan? Jelas itu alarm, tapi saya lebih dari itu. Tanpa melihat itu pun saya sudah merasa ya dengan kinerja seperti ini. Kasus MBG saja. Korupsi di MBG itu menurut saya itu skandal besar. Itu program favorit presiden. Itu melibatkan dana ratusan triliun. Ya. Kok dikorupsi secara terang-terangan oleh pimpinannya sendiri? Apalagi yang tidak rusak dari keadaan ini? Jadi situasi dengan contoh MPG saja sudah menunjukkan betapa buruknya kinerja pemerintahan kita. Prof, pimpinan MBG yang kemarin dipilih oleh Pak Jokowi. Apakah ada kemungkinan memang orang ini ditaruh di sana untuk merusak MBG sendiri? Ini yang susah dijelaskan. Ini kan soal motif ya. Motif itu tidak pernah bisa dijelaskan. Tapi kita menduga bahwa ini memang salah pilih orang. Gitu aja. Karena kalau dibilang itu sengaja dipasang untuk korupsi, itu terlalu jahat. Terlalu jahat apa ya? Terlalu jahat cara berpikirnya? Terlalu jahat tindakannya dan kebijakannya gitu. Dan itu sama sekali susah diterima. Jadi saya berusaha untuk tidak sejauh itu menafsirkan. Ini memang MBG berpeluang untuk dikorupsi karena tidak ada pengawasan. Diberi keleluasan luar biasa, diberi keistimewaan. Bayangkan itu. Di backup langsung oleh presiden. Mereka dengan leluasa bermain. Dan ini sama sekali secara manajemen tidak bisa diterima. Bagaimana bisa sesuatu kegiatan, sesuatu program ya yang demikian besar anggarannya melibatkan jutaan orang, mungkin puluhan juta orang harus dilayani, dikelola secara sentral. Ilmu apa yang dia pakai dalam manajemen? Tidak ada dalam manajemen. Mesti ada pendelegasian, mesti ada penetapan batas-batas kewenangan yang bisa ditoleransi. Sekarang tidak jelas. Bayangkan sampai polisi ikut serta sebagai pemasok. Ya, ini kan ngawur. Ngawur banget itu. Jadi ini menggambarkan bahwa ini pengorganisasian manajemennya sangat buruk. Dia cuma ganti orang, ganti pemimpin, sama saja. Karena persoalan korupsi dan persoalan salah urus itu menyangkut sistem manajemen yang diterapkan. Nah, ini manajemen tidak jalan. Jadi sampai kapanpun MBG dengan model yang sekarang ini tidak akan mungkin berhasil. Pakai ilmu sedikit lah. Bagaimana bisa urusan sebesar itu dikelola secara sentral? Dengan kata lain, masa sih MBG itu tidak, maaf ya kalau saya pakai kata-kata Prof sendiri, tidak pakai ilmu, masa? Memang tidak pakai. Karena kalau pakai ilmu kan manajemennya tidak kayak gini. Secara keseluruhan manajemen pemerintahan Prabowo ini kan berantakan. Bukan hanya MBG. Ya, dengan memilih saja hampir 100 lebih menteri dan wakil menteri, itu sudah satu kesalahan besar dalam manajemen. Ya, atas dasar apa? Karena saya tanya orang-orang dekatnya ya, mengapa sih sampai kabinet sebagian besar? Katanya alasannya Presiden Indonesia ini besar, jadi harus diurus oleh kabinet yang besar. Ini secara logika sudah susah dilihat. Karena itu kalau dipakai, tidak laku dong kabinet di Cina. Ya, tidak laku kabinet di Amerika. Logika itu tidak terpakai. Lebih dari 1 miliar mereka ya. Luar biasa. Jadi ini memang cara berpikir. Jadi saya kira starting point-nya itu adalah ketidakmampuan memahami dari awal bagaimana seharusnya negara dikelola. Apakah kabinet yang gemuk ini adalah awal dari, katakan saja, kesalahan-kesalahan yang kemudian terjadi? Itu adalah kesalahan awal dan berlanjut sampai sekarang. Kesalahan karena Presiden masuk tanpa visi yang jelas. Ya, kalau ada visi yang jelas, kan dia bisa menentukan format kabinet, kualifikasi orang-orang masuk dalam kabinet, dan cara memanage mereka, dan mengarahkan mereka untuk bekerja secara maksimal. Bukankah ada visi presiden yang bahkan tertulis yang namanya Paradok Indonesia? Ya, tapi tidak diterjemahkan dalam tindakan. Visi menjadi kosong jika hanya di atas kertas. Dan itu visi harus terjemah dalam tindakan, dalam kebijakan, dalam isi perintah-perintah yang dilaksanakan. Ini sampai sekarang maaf aja, makanya saya menyimpulkan kalau begitu terus pasti gagalnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, maaf ini saya harus mengulang-ulang. Saya ini ahli politik dan pemerintahan dan saya tahu apa yang mau terjadi dengan melihat indikasi-indikasi ini. Bukan berarti dia akan jatuh, tidak. Gagal itu tidak berarti jatuh. Dia bisa terus, tapi tetap gagal. Dan semakin lama kegagalan itu dipelihara, semakin besar kerusakannya. Itu yang harus saya beri warning. Dengan demikian, sebetulnya yang di warning oleh Profesor adalah segera berubah. Segera revisi. Harus sekarang dirubah. Kalau tidak, 3 tahun ini singkat sekali. Ini saja 2 tahun sebetulnya tidak ada gerakan, cuma retorika melulu dan salah pilih kebijaksanaan. Ini efisiensi. APBN hancur-hancuran. Ya, harus bayar utang WOS, harus bayar utang Kopdes. Ya, anggaran
bantuan ke daerah dipotong. Bagaimana bisa bergerak? Indonesia ini adalah daerah-daerah. Ketika Anda memotong bantuan ke daerah, aliran dana ke daerah, pembangunan tidak bergerak di daerah. Bahkan sekarang yang sempat heboh yang kemudian dibantah lagi itu ada daerah-daerah yang tidak sanggup bayar gaji. Itu kalau sampai kejadian betul, langsung berhenti Republik Indonesia. Nah, jadi ini situasi gawat, Pak, bagi orang yang mengerti. Bagi yang tidak mengerti ya santai-santai aja. Sudahlah, apa adanya lah. Nanti kalau kiamat ya kiamat, tidak apa-apa. Nah, tapi kita yang mengerti, ini kan khawatir. Dalam hitung-hitungan Prof, berapa lama lagi kalau ini dibiarkan berjalan sama seperti ini, yang terjadi itu betul-betul berhenti pemerintahan, dan itu tentu sebuah kiamat bagi semua kan? Nggak sampai 5 tahun. Kalau ini terus. Ini terus nggak sampai 5 tahun. APBN hancur, Pak. Dan semakin dihemat APBN dan dipotong anggaran ke daerah, semakin terjadi kemacetan yang tidak terkendali. Daerah itu adalah ukuran tentang keberhasilan Indonesia, bukan Jakarta. Jadi kalau daerah tidak bergerak, jika daerah mandek, jika daerah komplain, mereka mau kemarin terjadi pembakaran kantor di Papua, karena bantuan berkurang, ketidakpuasan itu akan muncul. Nah, apa Anda menunggu semua kantor dibakar? Kan lucu. Ya, itu baru letupan kecil. Ya, ketidakpuasan itu terasa di semua daerah. Kemarin di Riau aja terasa. Riau daerah dengan kekayaan yang luar biasa. Mereka sudah mulai komplain tentang pemotongan anggaran itu. Prof, kita tahu tadi berkali-kali saya katakan bahwa ada penurunan tingkat approval sampai 30 poin selama 8 bulan. Kalau saya bertanya kepada Prof, siapa yang lebih dulu kehilangan harapan? Rakyat melalui approval yang turun, atau sebetulnya profesor baru bilang sekarang, padahal sebetulnya udah jauh-jauh hari? Rakyat umumnya kan tidak begitu paham, kebanyakan Ada yang paham, tapi jadi yang duluan menderita itu orang-orang yang mengerti seperti saya ini. Karena sudah tahu apa yang mau terjadi. Jadi kami lebih dulu stres. Rakyat mungkin tidak terlalu merasa, dia sudah biasa melampaui semua kesulitan-kesulitan itu kan. Nanti kaget kalau sudah terjadi. Kalau kita kan tahu sebelum terjadi. Itu yang bikin stres. Sehingga saya berani mengatakan dengan segala risikonya, saya harus mengatakan bahwa ini kegagalan di ambang pintu. Berapa lama Profesor menahan untuk tidak bicara seperti tadi? Bahwa ini akan gagal? Berapa bulan? Sudah hampir 1 tahun. Saya mengamati dan saya stres, tapi saya akan menahan diri. Kemarin nggak bisa tahan lagi, sudah saya bilang aja. Ini agak repot kalau dipertahankan. Jadi kita memberi warning yang sangat keras. Bahwa kegagalan adalah di depan mata. Kalau Anda tidak koreksi secara fundamental, selesai. Anda bertahan dalam kekuasaan, tapi bertahan dalam kegagalan, itu lebih sakit ujungnya daripada mundur. Maaf aja ya. Prof, kalau tiba-tiba besok, kita tidak tahu ya, besok atau lusa tiba-tiba Presiden menelpon Profesor dan mengatakan, oh Prof, oke lah, tunjukkan kesalahan terbesar saya, apa itu? Manajemen, format kabinet, pilihan orang-orang, eksekusi kebijakan, itu semua. Coba bayangkan sekarang, secara hukum, negerinya sudah berantakan. Penegakan hukum kan hancur-hancuran. Jaksa polisi bertengkar di muka umum itu gimana? Apalagi yang tidak lebih memalukan dari itu. Penegak hukum mengalami konflik. Korupsi terjadi di kantor presiden, boleh dikatakan. MBG itu kan di kantor presiden, bukan di kantor menteri kalau menurut saya. Karena itu langsung dari presiden, perintah langsung presiden, tanggung jawab langsung oleh presiden. Kalau dikorupsi, pimpinannya sendiri terlibat. Saya tidak tahu bagaimana kinerja keuangan negara, bagaimana soal dolar. Saya tidak tahu apakah ada hubungan antara kemerosotan rupiah terhadap dolar dengan mundurnya Gubernur BI. Itu kita tidak tahu. Tapi yang pasti adalah mundur Gubernur BI pun tidak ada perbaikan dalam hal kondisi rupiah terhadap dolar. Dan itu sangat-sangat berpengaruh. Jangan dianggap enteng. Presiden dalam posisi itu sepertinya anggap enteng. Orang desa tidak pakai dolar. Itu bukan penjelasan yang benar dari seorang pemimpin gitu. Ini situasi yang repot. Saya masih ingat dulu ketika saya di Hawaii saya punya sahabat itu sebelah kamar saya, orang Jepang. Itu tiap hari dia mengamati terus bagaimana posisi yen terhadap dolar. Itu menurun sedikit aja nilai yen terhadap dolar, langsung dia stres. Padahal dia cuma mahasiswa, Pak. Dia mahasiswa ekonomi, tapi dia stres, kelihatan sekali. Selalu saya ganggu dia. Namanya Taka. Ngapain kamu pusing-pusing soal ini? Sangat serius menurut dia. Baru turun sekian persen aja dia sudah. Ini kita hancur-hancuran. Dan presiden dengan ente mengatakan, itu kan orang desa tidak pakai dolar. Orang desa tidak pakai dolar, tapi negara ini pakai dolar dalam transaksi internasional. Perdagangan kita semua pakai dolar. Belum bisa diganti dengan uang lain. Prof, tadi Saiful Mojani Research and Consultant, kalau saya tidak salah, SMRC, mengatakan bahwa hampir separuh masyarakat sudah
dalam kondisi ekonomi yang memburuk di satu sisi, kata SMRC. Tetapi BPS mengatakan ekonomi triwulan kedua tahun 2026 ini masih tumbuh 5,29%. Kenapa menurut Profesor ada paradoks seperti ini? Begini, antara BPS dan realitas tidak selalu nyambung. Oke. Apalagi angka-angka pertumbuhan itu angka-angka kumulatif. Tidak menggambarkan realitas. Dan sama sekali tidak memberi kesan tentang tingkat kemakmuran. Pertumbuhan yang tinggi tidak otomatis makmur. Pemerataan harus diukur. Ya. Fakta bahwa 1 juta, kalau benar ya, 1 juta sarjana menganggur. Fakta bahwa susah lapangan kerja. Fakta bahwa modal masyarakat terus merosot. Itu adalah indikasi-indikasi yang sangat serius terhadap situasi ekonomi kita. Jangan tunggu bangkrut dulu. Ya, Purbaya itu sudah akrobatik. Ya, memotong sana, memotong sini. Yang korban daerah itu yang selalu saya ingatkan. Kenapa semua kinerja pemerintah pusat yang menyebabkan APBN ini menjadi masalah, kok dibebankan akibatnya kepada daerah? Mereka tidak berkontribusi terhadap kerusakan dan kelemahan APBN ini. Ya, yang bikin utang besar-besaran bukan orang daerah. Yang korupsi besar-besaran bukan orang daerah. Tapi mereka yang harus memikul akibatnya, yaitu dengan pemotongan anggaran. Itu sangat tidak fair. Ya, sekian puluh Indonesia ini adalah daerah, dan daerah sudah berat sekali. Berat sekali. Ya, beberapa gubernur yang ketemu dengan saya itu sudah mengeluh semua. Cuma namanya gubernur itu kan tetap setia pada presiden. Sehingga mereka tidak mau terbuka. Tapi sebenarnya mereka sudah menjerit. Sudah menjerit mereka. Prof, gini, Pak Prabowo sebagai presiden kan meluncurkan banyak kali program dengan uang yang begitu besar. Tetapi apakah Prof merasa bahwa ada prioritas yang tepat dalam sekian banyak program yang digulirkan itu? Saya belum melihat tanda-tanda itu. Yang kelihatan kan yang gagal. MBG itu sudah pasti gagal. Sudah pasti gagal. Kopdes itu sudah pasti gagal. Bayangkan untuk Kopdes aja dibuatkan satu pelatihan khusus untuk mereka harus mati. Apa itu bukan indikasi kegagalan? Itu salah kebijakan. Ada apa kok mengurus koperasi harus latihan militer? Ya, ini saja tidak usah pakai ilmu tinggi-tinggi, pakai logika biasa saja sudah tidak masuk itu. Tidak masuk. Dulu zaman Pak Harto, itu bupati-bupati zaman awal Pak Harto ya. Karena itu waktu banyak bupati dari tentara kan. Itu di kursus di IP di kampus saya 1 bulan. Khusus tentang pemerintahan. Tidak ada baris berbaris, tidak ada apa. Tentang pemerintah aja. Itu dilakukan oleh Pak Harto. Dan khusus untuk bupati-bupati, wali kota, gubernur yang berasal dari tentara. Tidak semuanya. Itu yang diberi pengertian tentang pemerintah. Jadi logika Pak Harto itu sangat bisa diterima gitu loh. Di masa Pak Harto, yang terjadi adalah sipilisasi dan itu penting. Penting sekali. Di masa Pak Prabowo, yang terjadi adalah militerisasi dan itu sebetulnya tidak penting. Sangat tidak penting. Tidak mungkin negara diurus dengan disiplin militer. Disiplin militer itu sangat kaku. Ya, dan hukumannya keras. Dan kematian itu adalah biasa. Dalam konteks di luar militer, kematian itu luar biasa. Kesalahan yang menyebabkan kematian itu skandal. Walaupun hanya satu, ini bukan soal berapa banyak yang mati. Satu nyawa hilang karena salah urus, itu satu krisis. Ya, kalau Anda sensitif tentang pemerintahan. Kan Quran mengatakan satu orang meninggal tanpa hak, itu sama dengan pembunuhan terhadap seluruhnya. Betul. Kan itu soal moralitas. Kematian itu soal moralitas. Soal harga diri satu sistem. Gitu loh. Profesor mengatakan bahwa setelah satu kesalahan awal dari Pak Prabowo adalah membangun satu kabinet yang tidak tepat, saya yakin dan sebagainya. Apakah kalau kita elaborasi dalam satu kalimat yang mungkin juga kurang tepat, tapi kita coba angkat, apakah kesalahannya adalah karena kabinet yang dibentuk adalah kabinet kompromi, bukan kabinet yang katakan saja berisi orang-orang profesional? Sebenarnya kabinet kompromi tidak apa-apa, tidak haram. Ya, yang penting adalah dia punya kapasitas, dia punya integriti. Jadi bukan soal, misalnya kalau Anda mau sebut harus dari partai, tidak jadi soal. Orang partai tidak apa-apa, tapi dia harus punya kompetensi. Dia harus punya integritas untuk itu. Jadi kita tidak anti partai. Kalau menurut saya kompromi oke saja. Kompromi dari banyak orang yang mengusulkan ya, tapi tetap syarat itu dipenuhi karena ini membawa satu misi. Ini bukan soal akomodasi untuk senang-senang, untuk pesta. Ini akomodasi untuk satu kerja besar dengan tanggung jawab yang sangat ketat gitu loh. Jadi ini yang harus ditempatkan pada proporsinya gitu loh. Ya, jadi jangan diharamkan kompromi itu. Prof, begini. Ini titik di mana Pak Presiden Prabowo berawal. Ini tujuan yang hendak dicapai. Kemudian beliau membangun satu kabinet yang dalam dalam asumsi, bukan asumsi, dalam penilaian Prof tidak ke sini tapi ke sini. Dia ke sini ya. Artinya ini kan kesalahannya fatal. Apakah mungkin setelah 2 tahun kita harus mengembalikan yang harusnya ke sini menjadi ke sini itu menjadi benar lagi karena akan kembali ke titik nol? Bukan kembali ke titik nol. Ada cara lain untuk langsung ke sini. Gimana? Itu memerlukan manajemen.
memerlukan visi presiden, memerlukan ketegasan dan konsistensi. Ya. Ya, jadi semua ada jalannya. Dimulai dari kemauan dan pemahaman yang cukup dari presiden untuk melihat kenyataan dan membalikkan kembali arah ini ke jalan yang benar. Tapi ini memang agak sulit karena kerja sendiri tidak mungkin. Presiden itu harus punya tim. Tidak mungkin kita serahkan kepada satu orang dengan segala kekurangannya, tidak mungkin. Harus ada tim. Jadi di mana-mana di dunia ini, di negara maju pun ada tim yang bekerja secara setia, konsisten dan profesional yang mendampingi pimpinan. Pimpinan itu kan pada dasarnya mengambil keputusan. Dia tidak perlu memikirkan detail-detail yang soal-soal itu. Ya. Itu tugasnya tim untuk memikirkan itu. Jadi kalau dia tidak punya tim, itu kesalahannya sendiri. Ya, masa dia memikirkan sampai detail? Iya. Ya. Tidakkah kabinet ini itu adalah tim dari Pak Prabowo? Seharusnya, tapi dengan kabinet yang 100 orang, itu bukan tim lagi. Iya. Itu gerombolan. Iya. Tim itu 4-5 orang. Iya. Pak Harto kan kita tahu, bahkan terbaca oleh publik kan. Iya. Di sekitar Pak Harto itu siapa? Cuma beberapa ekonom kan. Iya. Terus beberapa politisi. Wijoyo. Ya, Wijoyo, Pak Sumitro. Emil, Ya. Sumitro. Dan beberapa politisi dari kalangan militer yang konsisten mengawal presiden. Iya. Jadi jalan itu. Pak Harto, padahal Pak Harto kan kalau dilihat dari sekolahnya kan lebih tinggi Prabowo. Prabowo tamat akademi. Iya. Ya. Pak Harto kasih itu cuma SMP. Tapi dia kaya dengan pengalaman dan punya visi. Ya, terpaksa harus kita katakan itu. Sorry to say, Profesor menilai Pak Prabowo tidak punya visi. Sebetulnya tidak punya memang. Karena kalau punya kan itu kelihatan di action, kelihatan di pelaksanaan kebijakan. Visi kan seperti yang saya katakan di awal tadi. Visi tidak berhenti di pikiran. Visi tidak berhenti di pidato. Iya. Tapi dia harus terdeteksi dalam langkah-langkah yang konsisten dalam perjalanan pemerintahan. Itulah visi. Profesor tadi mengatakan berkali-kali bahkan soal MBG, makan bergizi gratis. Ya. Dan kita tahu apa yang tadi Profesor katakan. Ya. Dengan berasumsi pada apa yang tadi Profesor katakan, bisakah saya bertanya begini, apakah MBG ini akan menjadi jebakan politik bagi Pak Prabowo? Sekarang bukan lagi jebakan, dia sudah jadi beban. Prabowo sudah akan jadi korban dari MBG dalam waktu dekat. Karena tidak ada jalannya MBG akan berhasil. Iya. Tidak ada jalannya. Manajemennya tidak jalan. Ini proyek gagal, Pak. Iya. Jadi presiden harus besar hati mengatakan, itu visi saya koreksi. Demi kepentingan negara, demi kepentingan penyelamatan keuangan negara, demi tercapainya sasaran, kita hentikan dan kita ganti dengan proyek yang lebih langsung mengenai kepentingan-kepentingan itu. Bukan berarti meninggalkan orang miskin, bukan berarti meninggalkan kebutuhan untuk naik gizi, tapi harus lebih cermat, lebih sistematik, dan lebih fokus. Ya, tidak seperti sekarang. Dan jangan lagi libatkan itu pihak-pihak yang tidak kompeten untuk mengurus MBG. Bagaimana bisa institusi-institusi, partai-partai, polisi segala macam mengurusi makanan? Ya, ini negara apa ini? Tidak ada negara lain seperti ini. Kita saja. Jadi ini harus berani mengatakan itu dan saya ambil semua risiko itu. Apa boleh buat? Oke, Prof. Keberatan dari publik sudah, bukan cuma Prof, udah sangat banyak yang menyatakan keberatan, baik terbuka di koran maupun di televisi dan lain sebagainya. Tetapi kan sebetulnya sampai saat ini pemerintah belum merespon itu secara proporsional. Mengapa? Itu karena sifat ngotot presiden. Seolah-olah MBG itu adalah harga diri dia. Ya, itu kan keliru dalam menempatkan satu masalah. Ya, MBG itu kan satu instrumen saja menuju pada keberhasilan. Jika instrumen itu tidak efektif, harus diganti, harus dikoreksi. Nah, itulah fleksibilitas kepemimpinan. Jangan Anda kaku, jangan pakai gengsi, segala macam. Fleksibilitas kepemimpinan itu adalah mengoreksi kesalahan. Itu lebih dihargai daripada ngotot bertahan dalam kesalahan. Orang-orang pemerintah selalu mengatakan begini kalau ada kritik soal MBG. Apa salahnya memberi makan rakyat? Nah, gimana, Prof? Nggak salah memang. Yang salah adalah kenapa caranya seperti ini. Ongkos makannya jauh lebih murah daripada semua pembelian piring-piring, gelas, sendok, segala macam itu. Ya, yang sampai ke rakyat kan yang makanan doang. Ya, jauh lebih besar dari itu masuk ke tempat lain. Jadi sampai ada orang yang menulis, saya tidak ingat namanya siapa yang menulis itu. Itu sangat konkret. Dia mencoba mengelaborasi dan membreakdown total dana yang dipakai untuk MBG. Ya, dibandingkan dengan kebutuhan orang yang itu. Dia bisa membaginya sedemikian rupa sehingga ketika semua dana-dana itu diterjemahkan atau dikonversi ke dalam makanan saja, itu jangkauannya jauh lebih besar. Atau mungkin anggarannya tidak perlu sebesar itu. Ini kan habis di peralatan, habis di pembagian macam-macam. Kalau MBG tidak menguntungkan, Pak, dengan cara yang seperti ini, tidak mungkin mereka rebutan mau dapat itu. Ya, ini kan satu proyek. Bayangkan untuk Anda bisa memasok makanan itu, Anda diberi uang untuk beli piring, beli sendok, beli gelas. Ya, supaya Anda bisa kasih makan. Ya. Dengan kata lain, Profesor berkesimpulan bahwa MBG itu sebetulnya tidak terlalu menguntungkan rakyat, tetapi justru menguntungkan elit. Bukan elit, tapi menguntungkan pihak-pihak yang mengelola itu. Makanya mereka rebutan. Ya. Rakyat kebagian kecil sekali.
Dan itu menjadi sasaran kebanggaan. Ya, itu sesuatu yang harus dikoreksi. Orang Indonesia banyak yang pintar kan, dia tahu semua, dia bisa hitung-hitung semuanya. Ya, jadi MPG itu telah dikonversi menjadi proyek untuk dikorupsi. Ini skandal menurut saya, skandal. Harusnya malu. Yang paling itu mempermalukan presiden dengan kejadian ini. Apakah ada indikasi bahwa memang itu sengaja diadakan untuk, katakan saja, membeli loyalitas partai-partai tertentu atau pihak-pihak tertentu? Itu sesuatu yang saya tidak tahu. Tapi bisa diindikasikan tanda-tanda itu ada. Tetapi saya tidak percaya bahwa seburuk itu niatnya. Itu yang saya Jadi saya anggap ini mismanagement. Oke. Prof, kembali ada dua hal yang kemudian mengemuka dan menjadi, katakan saja, jagoannya presiden. Pertama tadi MPG, dan yang kedua adalah Koperasi Desa Merah Putih, KDMP. Ada juga yang mengatakan, pihak pemerintah mengatakan begini, bukankah koperasi itu adalah sokoguru ekonomi? Kenapa ketika itu dibangun, bahkan kalian, ke kita semua, kalian justru menolaknya lah semacam itu? Karena begini, Kopdes ini sama dengan MPG. Ini program yang ngawur, ya, tidak belajar dari pengalaman masa lampau. Kalau Anda jujur melihat KUD, Puskut dan Inkut di masa Pak Harto, itu jauh lebih sistematis, jauh lebih terorganisir. Itu aja gagal. Mengapa? Karena orang-orang yang mengurus koperasi itu bukan orang-orang yang betul-betul mengerti koperasi dan mencintai koperasi. Itu adalah penunjukan semua dari atas. Itu semua adalah instruksi. Manajemen KUD, Inkut, Puskut itu luar biasa bagusnya. Itu juga gagal. Apalagi ini. Ini apa yang nampakkan pelatihannya? Ya, masuk asrama tentara, suruh baris berbaris, mati di situ. Apa kaitannya dengan tugas mengurus koperasi? Kalau mereka melakukan pengkajian yang cermat terhadap KUD, ya, Puskut dan Inkut di masa lampau itu, dia akan menemukan mata rantai persoalan itu sehingga tidak mengulangi. Yaitu penempatan orang-orang yang tidak mengerti koperasi, penempatan orang-orang elit desa yang diberi tugas membangun koperasi, diberi uang untuk beli gedung, beli macam-macam keperluan, tapi tidak bisa mengatur dengan jiwa koperasi yang sungguh-sungguh. Koperasi itu harus dengan hati, harus dengan komitmen. Ya, serentak ini tidak semudah misalnya mengangkat pasukan tempur, ya, yang hanya memerlukan latihan beberapa waktu, menembak dan berlindung, ya, dan beberapa strategi. Ini adalah satu persoalan seumur hidup. Urusan koperasi itu kan urusan seumur hidup sebenarnya. Ya. Profesor tidak melihat bahwa katakan saja pemerintah saat ini belajar dari kegagalan koperasi dan mengambil hikmah dari semua itu. Pemerintah sekarang ini sangat malas belajar. Jangan kau belajar tentang masa lampau, belajar tentang apa yang dilakukan sendiri aja gagal. Ya, jadi ini memang ada semacam egoisme yang nggak tahu, ada semacam arogansi saya nggak tahu, tapi yang pasti adalah manajemen berantakan. Secara keseluruhan pemerintah ini tidak mampu memanage urusan-urusannya, tanggung jawabnya, dan misi-misi yang mereka tetapkan sendiri. Profesor kan dari dulu saya dengar, saya saksikan, dan saya saya saksikan betul, selalu berupaya untuk mendukung penguatan kompetensi daerah. Ya. Nah, apa yang salah dari hubungan pusat daerah saat ini menurut Prof? Urusan pusat daerah itu pusat terlalu egois. Pusat selalu mengklaim dia yang paling berkuasa, mengklaim dia yang paling tahu, dan daerah hanya menjadi korban, hanya menjadi pengikut. Ini kesalahan besar dalam manajemen pemerintahan. Negeri sebesar ini dengan histori yang sangat clear bahwa daerah-daerah itu sudah ada. Ini yang harus saya ulang-ulangi. Daerah-daerah yang otonom itu sudah ada sebelum ada Republik Indonesia. Ya, sudah ada semua daerah otonom itu. Kemudian setelah Indonesia dibentuk, mereka dengan sukarela bergabung menjadi republik. Tapi kenapa setelah bergabung mereka kehilangan hak-hak dalam mengurus negerinya sendiri? Ini yang celaka. Ini yang kemudian dari awal perdebatan republik ini, isu otonomi itu tidak pernah selesai sampai hari ini. Kita berusaha mempinalkan itu tahun 99. Ya, dengan satu format yang sangat clear, dan itu bekerja dengan baik. Tapi tidak sampai 5 tahun sudah dikoreksi lagi, sudah dikembalikan lagi, sehingga otonomi daerah itu menjadi korban. Menjadi korban. Jadi kalau mereka kan tidak sekuat saya berteriak. Ya, karena orang daerah itu kan mau mengamankan dirinya juga. Ada juga keinginan begitu. Tidak mau berkonflik. Mereka trauma dengan konflik bersama pusat. Nah, saya sebagai orang bebas mau mengatakan apa adanya. Ya, pemerintahan ini hanya bisa sukses, hanya bisa lanjut dengan baik kalau ada otonomi yang cukup di tingkat daerah. Otonomi itu memberi mereka keleluasaan untuk berkreasi, memiliki keleluasaan untuk melakukan prioritas dan bertanggung jawab. Bukan berarti tidak bertanggung jawab. Awasinya secara ketat, supervisi mereka, ya, hukum mereka kalau bikin kesalahan. Jangan ditunggu kesalahan baru diteriakin. Itu bukan manajemen yang benar. Memang dari dulu
visi tentang daerah itu keliru terus di Jakarta. Keliru terus. Bukan hanya menterinya, presiden pun salah paham. Mencurigai daerah. Betul. Itu kesalahan besar. Hubungan pusat daerah itu harus harmonis, harus saling mendukung, harus saling percaya. Kalau antara pusat dan daerah tidak saling percaya, bagaimana rakyat mau percaya sama Anda? Apa bukti-bukti lain yang yang bisa kemudian menguatkan tesis Prof tadi bahwa pusat mencurigai daerah? Ya itu tadi. Setiap mau bikin gerakan ditegur, divonis. Bahkan yang paling cilaka itu kalau dicurigai mereka akan memisahkan diri. Ini semua isu lama yang sudah usang. Tidak ada daerah memisahkan diri. Mereka sudah happy dengan Republik Indonesia. Mereka lebih aman, mereka lebih bisa bergerak dengan baik. Tidak ada tekanan, tidak ada yang terlalu berat seperti dahulu. Ya. Sekarang yang mereka butuhkan adalah power, kekuatan untuk bisa berbuat, kewenangan yang cukup, sumber keuangan yang cukup. Ya. Diberi mereka kewenangan untuk berkreasi dan mengambil kebijakan, diberi mereka sumber keuangan untuk bisa membiayai kegiatan itu. Yang tujuannya bisa kita awasi dari pusat, bisa kita supervisi, betul-betul mencapai sasaran untuk peningkatan kesejahteraan. Itulah perlunya orang pusat yang pintar-pintar semua. Yang tugasnya mengawasi dan mensupervisi, bukan cuma main marah-marah saja. Ya, menegur dan kanan kiri. Itu diperlukan sejumlah pemimpin di pusat yang secara sukarela bekerja untuk mensupervisi, mengawasi dan mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sehingga seluruh Indonesia merasakan kemajuan. Oke, Prof. Tadi Prof mengatakan bahwa sebetulnya semua daerah sudah happy dengan gampangnya lah dengan berada dalam rumah Indonesia. Ya. Tapi ketika hal-hal yang tidak baik-baik saja ini terjadi, apakah Profesor mendengar? Bagaimanapun kan Profesor punya telinga ke daerah. Justru saat ini ada embrio-embrio yang kurang bagus dalam hubungan dalam sikap daerah. Itu mulai muncul ketika bantuan ke daerah berkurang. Mereka melihat kenyataan di lingkungannya. Sesungguhnya kita ini kaya, sesungguhnya kita punya uang. Tapi kenapa itu kita tidak bisa menikmati uang kita sendiri? Akibat dari pemotongan anggaran itu. Itu yang membuat kekecewaan itu. Beberapa daerah memang sudah mulai membicarakan itu. Bahkan ada yang mengatakan ya perlu kembali ke sistem federasi. Ini saya lawan tahun 98 dulu. Tapi saya menduga saya tidak bisa lawan lagi kalau mereka ribut sekarang. Karena mereka punya alasan yang sangat kuat untuk mengatakan mereka berhak mengurus negerinya sendiri tanpa harus memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tapi melonggarkan hubungan pusat daerah sehingga ruang kreativitas dan ruang otonomi itu bisa lebih terbuka. Itu yang mereka inginkan. Iya, apakah sebetulnya memang sistem federasi yang sebetulnya harus hidup di Indonesia, bukan sistem kesatuan seperti sekarang? Memang sudah begitu nasibnya. Ya, mereka sudah terbentuk sekian lama ini menjadi Indonesia. Yang mereka sesalkan adalah kenapa dalam Indonesia ini kita dibatasi? Kenapa kita tidak bisa menerima hak-hak kita secara cukup? Ya. Terlepas dari memang Indonesia diurus secara terpusat dalam hal distribusi kesejahteraan, sehingga sumber-sumber keuangan itu bisa dipusatkan baru redistribusi, tapi itu redistribusinya menjadi tidak memuaskan. Ya, kemarin ada pertemuan APPC, Asosiasi Pemerintah Provinsi di Lombok. Ya, itu para gubernur sudah berteriak semua. Bagaimana mereka merasa tidak menerima hak-haknya dari penerimaan negara yang diambil daerah-daerahnya. Ada pembatasan-pembatasan dalam aturan, sehingga mereka itu terjebak dalam satu situasi menerima uang banyak tapi tidak bisa dapat bagian yang cukup, sehingga terjadilah kesengsaraan itu dalam pengertian mereka gubernur tapi pendapatannya sangat kecil, ya tidak mudah bergerak, tidak mudah mengambil prakarsa untuk membiayai kegiatan-kegiatan di daerah. Itu sekarang sedang digarap memang. Ya, dan konon kabarnya kalau laporan dari Gubernur Jawa Tengah itu beliau sudah bicara dengan Mendagri dan Mendagri mengatakan ajukannya secara tertulis. Jadi sekarang sedang diajukan. Jadi sesungguhnya daerah itu sedang berlangsung dalam dinamika yang tinggi sekarang. Melihat realitasnya dan melihat masa depan. Bukan mereka bodoh, bukan mereka apa, tapi mereka mau supaya pemerintah pusat itu memberi toleransi yang cukup untuk kreativitas daerah dan otonomi daerah. Apakah ada indikasi bahwa pemerintah pusat karena melihat bahwa daerah ini dalam tanda petik tidak akan mungkin melakukan apapun, maka pusat bisa buat dalam tanda petik semena-mena terhadap daerah? Potensi itu ada, makanya harus disuarakan. Ya, sesungguhnya kalau bisa kita ikuti pidato-pidato Prabowo dan visi dia selama ini, dia sebenarnya tidak anti otonomi. Ya, cuma ini memang timnya itu tidak konsisten menyelenggarakan apa yang menjadi visi presiden. Itu di satu sisi. Jadi saya tidak mencurigai Prabowo presiden itu anti otonomi, tidak. Ya, saya melihat dia cukup open minded. Cuma eksekusinya nggak ada. Ya, dan dia biarkan pemotongan anggaran itu. Itu artinya yang salah bukan presiden dong, tapi yang memotong anggaran, Menkyu. Dia menyetujui.
Iya. Tetap tanggung jawab itu pada pimpinan. Ya. Oke. Jadi ini perlunya konsistensi antara ucapan, komitmen, dan eksekusi. Di matematika tuh kan ada simbol jika dan hanya jika. Ya. Di matematika itu ada simbol jika dan hanya jika. Saya lupa tuh di SMP kalau nggak salah ada 3 titik atau apa tuh. Jika dan hanya jika. Nah, kalau saya menggunakan idiom itu, apakah saya bisa mengatakan bahwa negeri ini akan berhasil jika dan hanya jika otonomi dilaksanakan? Ya jelas, saya sangat setuju. Justru keberhasilan Indonesia dan kegagalan Indonesia itu akan tercermin dari bagaimana otonomi itu diselenggarakan. Pemerintah ini bukan monopoli pusat. Kalau orang pusat itu pintar ya, maaf ini saya mesti mengatakan itu. Kalau mereka itu pintar, mereka akan menyerahkan kewenangan dan sumber uang ke daerah. Biar mereka yang bekerja keras. Kita hanya mengawasi, kita hanya mensupervisi, kita hanya mengarahkan. Kenapa mesti kita yang mengurus tetek bengeknya? Makanya pemerintah pusat tidak perlu besar-besar. Yang penting punya visi, punya kemampuan kendali yang bagus, manajemen, ya, konsistensi dalam melaksanakan kebijakan. Itu yang penting. Tidak perlu besar-besar, karena dia tidak mengeksekusi kebijakan. Ya. Kebijakan itu dilaksanakan di daerah. Hanya kebijakan tertentu yang sifatnya nasional, strategik, internasional, yang menjadi tanggung jawab pusat. Mengapa pusat seolah tidak mempercayai daerah? Sementara kata Prof, daerah sebetulnya sudah baik-baik saja sejak lama. Itu penyakit lama. Ini soal hubungan kekuasaan. Jadi orang pusat sebagian itu, bukan semua. Sebagian itu tidak merasa puas kalau bukan dia mengeksekusi kebijakan ke daerah. Ini penyakit. Ya. Jadi padahal dulu kita sudah memutuskan bahwa pemerintah pusat itu mengurangi sedapat mungkin beban-beban urusan yang bisa dilaksanakan oleh daerah. Apapun yang bisa dilaksanakan oleh daerah, serahkan saja. Kita mengerjakan hal yang lebih strategis, yang lebih visioner, yang lebih global gitu loh. Jangan urus yang detail-detail. Oh, sudah bisa diurus oleh daerah, ngapain kita yang urus? Itu kan kita juga, bukan orang lain. Nah, ini soal kepercayaan. Ya, jadi ini yang sampai sekarang menjadi beban kita sampai hari ini 81 tahun merdeka. Prof pernah mengatakan jika perubahan yang drastis tidak juga dilakukan, maka yang Profesor sarankan adalah rakyat bergerak. Saya ingin penjelasan yang lebih rinci tentang apa yang Profesor maksud dengan rakyat mesti bergerak supaya ada semacam pukulan yang lebih efektif mengingatkan pemerintahan bahwa perlu ada perubahan. Karena selama ini begitu pengalaman kita di Indonesia ini, kalau Anda bicara pada kelompok tertentu saja, kaum intelektual saja, ya kelompok-kelompok kepentingan saja, itu pada umumnya tidak dianggap serius. Ya, inilah kesalahan visioner kita. Pemimpin kita itu baru serius kalau dia sudah tertekan, sudah lihat rakyat marah, sudah demo di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, baru dianggap serius. Jadi yang dimaksud dengan rakyat bergerak itu adalah rakyat marah. Harus marah kalau pemerintahnya tidak berubah. Karena itu yang mereka tunggu. Sesungguhnya secara tidak sadar, pemerintah itu menunggu kemarahan rakyat. Karena kalau baik-baik dia tidak sensitif. Padahal pemerintah yang baik itu, satu opini publik saja yang benar, itu harus dia respon. Itu kewajiban moral. Satu orang saja yang bicara tentang sesuatu yang benar, harus direspon. Jangan tunggu ngumpul 1000 orang. Itu kalau pemerintah yang serius, yang sensitif, yang cerdas gitu loh. Ya. Apa yang membedakan marah dalam pengertian yang tadi Profesor angkat dengan amok atau amuk yang seperti ada dalam kamus-kamus di... Marah itu adalah ekspresi ketidakpuasan yang bisa dipahami. Ya, ekspresi ketidakpuasan yang punya basis untuk direspon. Kalau amok itu sudah emosi. Itu sudah frustrasi. Jangan sampai rakyat kita frustrasi. Kemungkinan ke arah sana besar saat ini. Sangat bisa. Jika kemarahan itu tidak tersalurkan, dia frustrasi. Dan terjadi sesuatu yang tidak Anda harapkan. Tapi alangkah bodohnya bangsa ini dan pemerintahan ini. Kalau kesalahan yang sama berulang-ulang. Masa kita berulang harus ada peristiwa 98. Ini kan bolak-balik tuh. Harus kembali ke 98. Itu kan satu kemunduran dong. Masa 98 diulang lagi pada 2026? Sementara yang lain udah itu kan berarti Anda punya peradaban tidak bergerak. Itu stagnan gitu. Harus ada cara lain. Dan karena itu pemerintah mengubah visinya. Dia mesti bisa merespon apapun keluhan rakyat, apapun tuntutan rakyat, apapun koreksi mereka. Itu yang bisa mengubah keadaan. Kalau pemerintah tetap ngotot, itu namanya mempertahankan cara lama. Rakyat tidak punya cara lain. Cara lama juga? Ya, cara lama lagi. Jadi kalau mereka ngotot tidak merespon, rakyat akan kembali kepada cara lama. Dan itu adalah perusakan terhadap peradaban politik kita. Prof, ada nggak resep lain yang Profesor ajukan selain tadi rakyat harus dalam tanda petik marah? Ya itu tadi, yang bisa mencegah rakyat marah kan pemerintah sendiri melakukan koreksi. Jadi kalau pemerintahnya itu cerdas, pemerintahnya itu sensitif, pemerintahnya itu mau berbuat baik, dia mau berkorban untuk merespon itu dengan baik dan mengoreksi apa yang salah, tidak pakai gengsi, tidak pakai apa, ini salah kita koreksi. Ini negara milik kita bersama, pemerintah ini bukan milik saya cuma diberi amanah
Jika memang harus ada perubahan, saya rubah. Tidak ada kepentingan pribadi. Masih adakah harapan bahwa pemerintah bisa melakukan itu? Mengingat apa tadi itu juga Profesor mengatakan, ada gengsi lah, ada apa yang begitu kuat dan kental di pemerintahan saat ini. Sebenarnya kalau secara jujur saya tidak punya harapan. Tapi saya kan mengharap keajaiban. Ya. Siapa tahu ada keajaiban. Saya kan bukan segala. Saya kan tidak punya harapan, bukan berarti saya memegang kebenaran gitu. Ya. Tapi saya tidak mempunyai harapan seperti itu sekarang. Ya. Tapi saya mengharap ada kejutan. Harus ada koreksi dari kalangan mereka sehingga saya menjadi hormat lagi kembali gitu loh. Ya. Oke. Tapi kalau harapan memang saya tidak ada. Kalau lihat tanda-tanda, karena kita itu mengharapkan melihat ke belakang, toh. Ya. Ya. Kalau tiba-tiba dia dapat inspirasi, dapat petunjuk, dia bikin kejutan, perbaikan, ya saya berubah lagi. Begitu. Ya. Oke, terima kasih sekali Prof. Terima kasih Pak. Pertemuan Terima kita, kasih. obrolan kita mudah-mudahan Alhamdulillah. bisa membuat banyak pihak untuk kembali pada komitmen awal bahwa negara ini harus terus maju ke depan. Harus begitu. Ya. Itulah maknanya kita bernegara Ya. dan berpemerintahan. Dan itulah maknanya kita memilih pemimpin. Karena kita ingin ada kebaikan Ya. yang konsisten itu. Terima kasih Prof. Terima kasih. Ya. Sobat Manilog, kekuasaan seringkali tidak runtuh ketika rakyat mulai marah. Kekuasaan justru mulai rapuh ketika rakyat berhenti berharap. Sebab kemarahan masih menyimpan tuntutan akan perubahan. Keputusasaan tidak lagi. Presiden Prabowo Subianto masih memiliki waktu. Tetapi waktu politik berbeda dengan kalender. 5 tahun masa jabatan tidak selalu berarti 5 tahun kepercayaan. Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa ketidakadilan adalah pertanda kehancuran peradaban. Kekuasaan karena itu bukan sekadar soal bertahan, melainkan kemampuan menjaga keadilan dan kepercayaan. Pada akhirnya pertanyaannya bukan apakah Prabowo masih kuat hari ini. Pertanyaannya adalah apakah rakyat masih percaya bahwa hari esok bersama pemerintahannya akan lebih baik dari hari ini. Itulah pertanyaan dalam pisau analisis materialisme, dialektika, dan logika. Madilo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.